Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal insana min tin, summa ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur tak henti-hentinya marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang alhamdulillah pada malam ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita kembali insyaallah pada tempat yang paling mulia untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan perkumpulan kita semua di sini menjadi syirik sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, tabi'in wa tabi'in, dan kepada kita semua umat yang mudah-mudahan kelak nanti di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatul husna dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang saya hormati dan yang saya muliakan, wabil khusus DKM Mushola An-Nur beserta jajarannya, semoga selalu dalam rahmat serta lindungan Allah Subhanahu wa taala dan ditambah kesemangatannya untuk mengajak kita bersama mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan yang saya hormati dan yang saya muliakan para jemaah, para asatidz yang ada di tempat yang mulia ini, yang tidak saya sebutkan namanya, namun insyaallah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada seluruh para jemaah yang ada di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan semuanya selalu dalam rahmat serta lindungan Allah. Para jemaah, sebelum kita memulai mudakarah kita, marilah kita memanjatkan doa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sabab perkumpulan kita di sini, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita semua, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, serta Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusan kita, baik urusan dunia maupun urusan akhirat, serta Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita umur yang barokah, umur yang panjang serta barokah, rezeki yang melimpah ruah untuk bakal ibadah, serta diberikan paham dalam bidang agama, serta diberikan taufik dan hidayah bisa mengamalkan atas ilmu agama tersebut. Dan mudah-mudahan kita doa kepada Allah, mudah-mudahan wabil khusus wilayah kita Allah Subhanahu wa taala jauhkan dari wabah penyakit baik yang menular maupun tidaknya. Nas'alullah al-ijabah berkat Al-Qur'an al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa amadana bi asma'ihi. Amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Para jemaah rahimakumullah, wal maqalatu saminatu an Usmana radhiyallahu ta'ala anhu. Wajadtu halawatal ibadati fi arba'ati asya'a. Ya. Awaluha fi adai faraidillahi yasiriha aw asiriha, wasani fi jitinabi maharimillahi ta'ala sawiriha aw kabiriha,
Wasalisu fil amri bil ma'ruf wa huwa kullu ma yahsunu fi syar'i wa bighayri thawabillahi ta'ala wa huwa min ahlil illat alam ma'luliha. Rabi'u binahyi 'anil munkari wa huwa ma laysa fi ridallahi ta'ala min qawlin wa fi'lin wal isqali ayat ikhtilasi min ghadabillah wa huwa min atis sababi 'alal musabbab. Terjemahkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasanya sebelum saya memulai pembahasan pada kitab ini, di sini seperti biasa ya, kita ngaji bareng-bareng di sini. Saya belajar kepada para jamaah semua, jika ada yang salah untuk diluruskan. Wal maqalatus saminatu, nasihat yang ke-8 untuk kita para jamaah yang dimuliakan Allah. Al-Usmana radhiyallahu ta'ala anhu, yaitu dari Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Semoga Allah meridhai Sayyidina Utsman bin Affan. Amin ya rabbal alamin. Sayyidina Utsman bin Affan adalah khulafaur rasyidin yang ketiga setelah Sayyidina Umar. Dan Sayyidina Utsman bin Affan ini salah satu dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dermawan, yang makam beliau yang mulia adalah di Baqi di Madinatul Munawwarah. Ya, di Baqi biasanya di Baqi di Madinatul Munawwarah. Beliau salah satu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia, plus menantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menikahi putrinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tercinta. Yang pertama Siti Ruqayyah, setelah wafat beliau lalu dinikahkan lagi dengan Ummi Kulsum. Nah, dengan Ummi Kulsum tidak punya keturunan. Nah, punya anak dengan Siti Ruqayyah tapi wafat. Nah, itulah yang sepintas kisah Sayyidina Utsman bin Affan. Ada makamnya ya, makamnya dijaga oleh askar-askar Madinah ya. Banyak di situ orang-orang doa, di situ tawasul. Mudah-mudahan juga bisa jadi orang kaya dan dermawan seperti Sayyidina Utsman bin Affan ya. Mudah-mudahan kita semua bisa jalan ke makamnya Sayyidina Utsman bin Affan. Amin ya rabbal alamin. Nasihat untuk kita para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Sayyidina Utsman, yaitu wajadtu halawatal ibadah bi arba'ati asya'. Jadi aku menemukan manisnya ibadah dalam 4 hal, kata Sayyidina Utsman. Jadi Sayyidina Utsman itu menemukan manisnya ibadah yaitu pada 4 perkara. Insyaallah manisnya ibadah itu telah ditemukan, telah dirasakan, telah dinikmati oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Hebatnya beliau menemukan manisnya, nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita kapan bisa merasakan manis ibadah itu? Pertanyaan susah. Tapi dikasih kuncinya nih, dikasih caranya oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Kalau pengen bisa menemukan atau merasakan manisnya ibadah sama yang seperti saya rasakan, maka 4 hal ini silahkan dicoba. Yang pertama adalah fi ada'i faraidillahi ta'ala yasiriha aw asiriha, yaitu melakukan segala perintahan Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya fardu. Yang sifatnya fardu, yang sifatnya wajib, itu semuanya dilakukan. Yasiriha wa asiriha, baik yang mudah maupun yang sulit. Baik yang mudah maupun yang sulit, jikalau itu perintah Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya fardu, dilakukan. Dilakukan saja, dilakukan. Perintahan Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya fardu, ya, baik itu yang mudah maupun yang sulit,
itu dikerjakan. Yang pertama syaratnya kalau ingin menemukan manisnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasani fi jitinabi maharimillah. Dan yang kedua menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah. Menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah jikalau kita ingin menemukan atau merasakan manisnya ibadah kepada Allah. Sabiriya wa kabiriya, baik itu kecil maupun besarnya. Baik itu kecil maupun besarnya, kita bisa menjauhi itu, insya Allah nanti kita di dalam ibadah itu bisa menemukan atau merasakan nikmatnya, manisnya ibadah. Dan yang ketiga adalah fil amri bil ma'ruf, yaitu memerintah kepada kebaikan. Maksud di sini adalah kullu ma yahsunu fi syar'i, sesuatu perkara yang baik menurut syara. Sesuatu perkara yang baik menurut syariat, yang baik menurut agama, itu sifatnya amrun bil ma'ruf. Misalkan kita diperintah ngaji, diperintahkan sedekah, diperintahkan taat, diperintahkan hal-hal yang baik menurut agama, itu amrun bil ma'ruf. Artinya memerintahkan kepada kebaikan. Wa btigha'i sawabillahi ta'ala, dan mencari pahalanya Allah Subhanahu wa ta'ala, mencari pahala yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama amrun bil ma'ruf, dan yang kedua mencari pahala yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengerjakan segala sesuatu yang baik menurut syariat. Warabi'u, yang keempat, binahi anil munkar, yaitu mencegah kepada kemungkaran. Maksudnya adalah ma laisa fihi ridallahi ta'ala min qaulin aw fi'lin, yaitu yang dimana di dalamnya tidak terdapat keridhaan Allah, baik dari ucapan atau dari pekerjaan. Sesuatu yang sifatnya baik pada ucapan ataupun pada pekerjaan yang tidak ada ridho Allah Subhanahu wa ta'ala di dalamnya, maka jauhi itu. Jangan berucap kalau ucapan kita itu di dalamnya bisa mengandung kebencian Allah. Jangan kerjakan itu kalau di dalamnya yang kita kerjakan itu tidak terdapat keridhoannya. Maka jikalau orang bisa menjauhi itu, menjauhi hal-hal yang khawatir di dalamnya tidak ada keridhaan Allah, maka itu sama orang tersebut nahyi anil munkar, yaitu mencegah kepada kemungkaran. Wal isqa min ghadabillahi ta'ala, dan takut, yakni menjaga diri. Ayat ihtiras di situ ya, ihtiras, yakni menjaga diri. Ihtiras itu maknanya menjaga diri. Itu terjemahnya juga menjaga diri ya. Ayat ihtiras itu menjaga diri di mana? Min ghadabillahi ta'ala, dari kebencian Allah Subhanahu wa ta'ala, dari kemarahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jika kita bisa mengerjakan 4 syarat ini, insya Allah kita bisa merasakan nikmatnya ibadah, kita bisa merasakan manisnya ibadah. Nah, dikarenakan kita belum bisa mengerjakan 4 hal ini, apa yang disampaikan oleh Sayyidina Utsman kepada kita, maka ya ibadah kita nggak terasa nikmat. Belum bisa. Serius ya. Panas, gerah badan. Di bawah zikir bukan jadi tenang, tapi malah panas telinga. Ya. Di bawah sholat bukannya adem, yang ada tambah gelisah dan lain sebagainya. Ya Allah, ya para jamaah mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada diri kita ini ada yang namanya jasmani, ada juga yang namanya rohani, kan begitu. Di mana orang sehat, jasmaninya sehat, itu makan apa aja enak, lahap. Makan ayam habis 1 panggang, sate 20 tusuk masih pengen, badannya sehat.
Makanan-makanan enak mau doyan, nambah lagi. Tapi dikala badan kita lagi sakit, ya, jangankan yang nggak enak, yang enak pun jadi nggak enak, dimuntahin. Jangankan yang nggak enak, yang enak pun dimuntahin. Kenapa? Karena badan kita itu lagi sakit, jasmani kita itu lagi sakit. Sama halnya seperti rohani kita. Rohani kita ini kalau lagi sehat, zikirnya lahap. Kalau rohani kita ini lagi sehat, zikirnya kuat. Kalau rohani kita ini lagi sehat, baca Qur'annya semangat. Amalan sunnahnya doyan, mau. Perkara wajibnya nggak usah dipaksain, tetap jalan sendiri dikasih kuda. Kalau rohaninya sehat. Tapi kalau rohaninya sakit, dibawa zikir, istighfar 3 aja udah gerak. Diajak baca Quran, 1 ayat aja udah kepanasan. Jangankan sholat sunnah, sholat wajib aja pengen buru-buru selesai. Duduk di majelis ilmu sebentar aja udah rasanya gerak. Itu berarti rohani kita lagi sakit pada zaman mata Allah Subhanahu wa taala. Nah, sakitnya ini dari mana? Entah mungkin dari dosa-dosa kita, dari makanan yang kita makan dan lain sebagainya. Ini pengaruh ke batin gitu. Ya. Kita juga pun sama tadi, jasmani kita. Sakitnya tuh dari mana? Mungkin dari sabab kecapean dan lain sebagainya. Ya, jangankan yang nggak enak, yang enak pun kita makan jadi nggak enak, dimuntahkan. Nah ini itu introspeksi buat kita. Kalau kita nggak tenang ya, lagi zikir nggak tenang, duduk di majelis ilmu nggak tenang, baca sholawat nggak tenang, sholat sunnah juga nggak tenang. Jangankan yang sunnah, yang fardu aja pengennya buru-buru. Ini ada apa dengan rohani kita? Ya, dibawa zikir kok nggak mau, gitu. Dibawa ibadah kok nggak mau, gitu. Tetapi kalau dibawa untuk hal yang tidak baik, maksiatlah dan lain sebagainya, kok semangat banget. Mungkin rohani kita ini lagi sakit. Nah, cara pengobatan rohani kembali ke itu tadi, banyak mentazamuri, mentafakuri dan lain sebagainya. Ingat akan apa ini namanya perkara-perkara akhirat seperti itu para jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi jikalau kita ingin menemukan atau merasakan manisnya ibadah, silahkan dicoba 4 hal tadi. Insya Allah kita akan bisa menemukan manisnya ibadah, merasakan manisnya ibadah seperti apa yang telah ditemukan atau yang telah dirasakan oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Ya, ini Masya Allah masih jauh kita ya. Ya Allah, sahabat luar biasa. Yang belum masih ilmu udah barokah. Ada nanti kita ngaji ya Allah. Kalau kita kalau kita ngaca gitu, ngacain diri, nyermin diri gitu sama yang tadi diomongin, masih jauh kan gitu kan? Jadi jauh gitu. Insyaallah kalau kita cermin, kita lagi bercermin gitu kan. Masya Allah. Sekarang kita lanjut pada jamaah bahwa qala itu Syekh. Nasihat yang ke-9 masih dari Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Arba'atun minal mufar, ada 4 perkara dhahiruhunna atau dhahiruhunna fadilatun wa batinuhunna faridatun muhallaqatus salihin fadilatun wal iqtida'u bihim faridatun wa tilawatul Qur'ani fadilatun wal 'amalu bihi faridatun wa ziyaratul qabri wa ziyaratul quburi fadilatun wal istidadu laha faridatun wa iyadatul marid fadilatun wa ittikhadul wasiyati faridatun. Nah, ini bahasa Arab ya. Enak sebenarnya, mudah belajar. Kapan kita belajar bahasa Arab ya? Enak bahasa Arab ya. Makanya banyak orang yang saya ngobrol sama orang yang Inggrisnya jago ya. Di sana ada orang, saya nyesel katanya dulu itu nggak ikut belajar sama bahasa Arab katanya.
Kenapa? Sebab kalau saya bisa bahasa Arab, kalau saya baca Quran sedikitnya ngerti ya, gitu. Ini enak kalau ada sedikitnya bisa bahasa Arab lah gitu kan. Jadi walaupun nggak apa namanya 100% menguasai gitu, tapi ada gambaran, oh ini faridatun fardu, oh ini batinatun berarti batinah gitu bahasa Arab. Ya, apa perlu dari wahidun satu isnainin dua? Ya nanti kan bahasa Arab aja Allah SWT lain. Tapi kalau di Arab itu kebanyakannya yang dipakai bahasanya bukan bahasa Arab, bahasanya bahasa Urdu, ya bahasa Ajami, bahasa Urdu. Jadi kalau bahas jadi jarang orang yang pakai bahasa Arab yang fasih. Bahasanya bahasa Urdu aja gitu. Bahasa Urdu itu kayak bahasa Aceh gitu. Pokoknya kayak bahasa Urdu lah gitu. Ya. Jadi bukan bahasa Arab yang ini, bukan. Para jangan mati Allah Subhanahu wa taala menampak hal itu. Zahiruhunna fadilatun wa batinuhunna fariidatun. Jadi secara lahiriah adalah utama. Khairun kasir, yakni kebaikan yang amat banyak. Khairun kasir, kebaikan yang amat banyak. Wa batinuhunna fariidatun, sedangkan secara batiniahnya adalah fardu. Jadi ada 4 hal yang secara lahiriah itu adalah utama, tegesna atau yakni kebaikan yang amat luar biasa, tapi sedangkan secara batiniah adalah fardu, adalah wajib. Mana yang pertama? Mukhalafatus shalihin. Mukhalafatus shalihin fadilah. Mukhalatoh campur, gitu kan? Mukhalatoh dari semukhalif. Mukhalatatus sholihin, yakni bergaul dengan orang-orang soleh, bergaul dengan orang-orang soleh, fadilatun, itu utama. Khairun kasir, insyaallah dapat kebaikan yang amat banyak. Kita bergaul dengan orang-orang soleh, insyaallah kita akan mendapatkan kebaikan yang amat banyak. Ayat qa'imin bihuquqillahi ta'ala hukul ibad, yakni orang-orang yang menegakkan haknya Allah dan haknya ibad. Maksud orang soleh di situ adalah orang-orang yang menegakkan hak-haknya Allah, nah wa hukul ibad, dan hak-haknya para abid. Maksudnya hak-haknya manusia. Itu fadilatun, itu keutamaan atau utama. Wal iqtida'u bihim faridatun, sedangkan mengikutinya yaitu hukumnya wajib. Sedangkan mengikutinya maksudnya perbuatannya yang baik, yang soleh, itu hukumnya wajib. Jadi jangan hanya sekedar ikut-ikutan doang. Habib kemana nih? Oh ada acara di Cikarang. Oh ke sana ikutin. Tapi pekerjaannya nggak diikutin. Gitu. Misalkan kita ngikutin nih ulama soleh, apa namanya bergaul, itu juga udah khairun kasir. Kita dapat kebaikan yang luar biasa. Fadilah. Tapi sedangkan kita mengikuti amalan solehnya, fardhu, itu amat wajib, diharuskan. Mana habib kita? Lu lagi sholat tahajud, lu kecapean tepar aja gitu. Jadi mesti diikuti baik pekerjaannya, dicampuri, digauli dari perilakunya, itu luar biasa. Ya, bergaul dengan orang soleh, orang alim, misalkan di daerah Jawa, apa kiai-kiai solehnya kita deketin, di Bekasi kiai-kiai solehnya kita deketin, masya Allah, itu luar biasa. Itu dokter-dokter hati tuh, bergaul sama orang-orang soleh luar biasa. Apalagi orang solehnya udah cukup umurnya, misalnya setiap ngobrol dengan kita itu menyejukkan, menenangkan, nikmat apa yang diobrolkan perkara akhirat. Jadi orang yang menyampaikan itu dia sudah melakukan, sudah nikmat. Jadi lebih daripada guru, orang tua dan lain sebagainya. Tempat tukar pikiran, ya tempat minta solusi dan lain sebagainya. Itu nikmat, ya luar biasa. Sekarang itu kita udah banyak kekurangan orang-orang kayak gitu, benar. Karena orang-orang soleh, kiai-kiai yang sepuh udah pada wafat, ya. Sehari 3 ada, ya. Ada yang tua sehari 5, itu kan, masya Allah, musibah paling besar itu.
kita ditinggalkan oleh para alimil ulama yang soleh. Kenapa? Karena ilmunya diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan kita, orang-orang yang diamanahi ilmu oleh Allah Ta'ala, itu para soleh, tempat kita mengadu, tempat kita bercerita tentang masalah-masalah kehidupan, tentang masalah-masalah keadaan sekarang dan sebagainya. Di mana nasihat beliau kita dengar, kita bisa amalkan, kita bisa terima. Sekarang udah nggak ada. Ke siapa tuh? Ya, ke siapa? Presiden baru dilantik 2004 sudah disiapkan, ya kan? Lurah kepala desa baru dilantik, ya. Buat 5 tahun ke depan kadernya sudah disiapkan. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi gak usah khawatir kalau buat yang kayak begitu mah. Ya. Nah sekarang kita krisis ulama, tuh krisis ulama, ya. Ulama-ulama yang sepuh, yang ya tapak kopi di itu masih muda-muda lagi yang diambil, ya. Insyaallah tabarakallah, ya. Kiai-kiai muda itu juga istilahnya sisa, ya diambil juga, ya. Lah ya Allah, ya Rabbi, kemana kita nggak ada orang soleh? Ya, laula ulama an-nasu kulluhum kal bahaim. Jikalau tidak ada ulama, seluruhnya manusia ini kal bahaim, seperti binatang. Ini aja banyak ulama, manusia udah kayak binatang, ya. Tampang, tongkrongan, apa ya, jrog-jrogannya itu kan. Tuh bahasa mana tuh? Bahasa Amerika, jrog-jrogan, ya. Tongkrongannya, jog-jogannya gitu ya, kayak manusia, tapi dilihat sama orang-orang soleh sama binatang semua. Dari mulai akhlak, dari mulai hati dan sebagainya, ya. Masya Allah, tabarakallah. Kalau orang-orang soleh yang ahli ibadah, yang Masya Allah, ya, itu kalau mungkin jalan ngelihat kita itu mungkin ngelihatnya itu kirdun semua kan, ya. Itu bentuk-bentuk manusia tapi kelihatan oleh mata batinnya ini binatang semua, ya. Kenapa bisa jadi? Itu tadi dari mulai hati, sifat kerakusannya, dari mulai praktek hidupnya. Ya Allah ya Rabbi, ya. Insyaallah tabarakallah. Jadi itu tuh mukhalatatus sholihin, bergaul dengan orang-orang soleh itu utama. Yakni kita bakal mendapatkan kebaikan yang amat luar biasa. Silahkan bergaul sama orang-orang soleh, cari sebanyak mungkin, ya, supaya bisa menyapaati kita nanti di alam kubur, di alam akhirat. Ibarat kita beli apa itu rambutan, yang kalau di depan biasanya rambutan 10.000 tuh, segantang namanya ya, segantang atau apa maksudnya? Seikat, ya. Seikat itu kan di seikat itu nggak merah semua, ya. Ada yang hijau kan masih. Nah, kita tuh diibaratkan yang hijau itu udah nempel aja sama yang merah. Dibeli tuh, ya, dibeli. Sebenarnya saya juga mau nih yang hijau nih. Cuma berhubung nempel yang merah, ya. Sebeli 10.000, udah gitu. Ibaratnya kita mengikut aja udah, kan gitu kan? Coba kalau kita dipisahin nih yang hijau, siapa yang beli kita? Busuk aja jadi kan begitu kan? Jadi kalau kita nempel aja Hindu sama orang-orang soleh, Hindu sama apa namanya kiai-kiai, Abuya Uci, Abuya Ustomi, Abuya Dimyati dan lain sebagainya, ya. Hindu aja sama orang-orang soleh. Para kiai yang warung Hindu aja. Sama ustaz sama kiai-kiai sebagainya korban. Iya korban apa? Di dunia juga repotin mulu ini kan. Waktu di akhirat, jauh. Saya ini rombongannya Pak Kiai itu. Dulu, saya panggil dulu. Itu Kiai udah masuk surga sih. Itu rombongan sadar kan, aduh. Dari mana aja gitu kan. Dia udah masuk. Udah mau masuk, balik lagi gitu. Kepala rombongan gue yang dulu. Apalagi penanggung jawab gitu kan. Wah, luar biasa. Kiai di dunia yang lebih ribet, Kiai. Sahabat kita ini rahmat atas salabiah Kiai. Hasil kemerdekaan salabiah Kiai. Hasil undang-undang salabiah Kiai. Kita hidup beradab dengan orang tua, dihargai anak salabiah Kiai. Besar ininya. Masya Allah, ya. Aku salabiah orang-orang alim. Mau siapa lagi kita ikuti kalau bukan orang-orang alim? Orang-orang alim, ya. Makanya orang-orang alim sekarang udah tadi saya bilang, yang Jawa Timur meninggal, Banten meninggal, terus Bekasi juga meninggal. Aduh, comot-comotin satu-satu. Ya Allah ya Rabbi, sedangkan keadaan hukum zaman sekarang seperti ini,
Kadang-kadang fitnah zaman sekarang seperti ini. Ya, mau kepada siapa kita bertukar pikiran? Ya, kepada siapa kita mengadu hal seperti ini? Ya, ke Allah. Ya kalau sampai bisa. Ya, makanya semua itu ada caranya. Dididik sama ulama ini. Masya Allah. Ya, makanya tadi bergaul dengan para orang-orang soleh itu utama. Ya, tetapi mengikutinya itu wajib. Ya. Jadi jangan hanya gaul doang, ikuti amalan-amalan sunnahnya, ikuti amalan-amalannya, ya. Wa tilawatul Qur'an fadilatun, dan membaca Al-Qur'an itu utama, banyak kebaikan di dalamnya kita baca. Wal amalu bihi fardhatun, sedangkan mengamalkan apa yang ada dalam Al-Qur'an, ya, baik itu yang awamir dan yang nawahi, baik itu perintahannya dan cegahannya, itu amat diwajibkan, atau fardhatun itu amat diwajibkan, harus pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Cuma masalahnya begini, Al-Qur'an dibaca enak, Al-Qur'an dibaca enak. Setelah kita baca diperlombakan Al-Qur'an, tuh ada yang juara 1, juara 2, juara 3, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, tingkat provinsi, bahkan bukan hanya nasional, internasional baca Al-Qur'an, dibaca enak, dihadiahi, dikasih piala, juara 1, juara 2, juara 3, tapi di saat diamalkan Al-Qur'an bertentangan apa yang ada, yang ngamalin penjara, betul nggak? Orang berani ngamalin Al-Qur'an nih, tangkap hukum, gitu ya. Tapi kalau orang dilombakan Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, dapat pahala 100 juta, 200 juta, tapi di saat diamalkan amal ma'ruf nahi mungkar ini, apa cuma? Siap-siap. Allah akbar kabira, ya, pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Susah, amalin itu susah. Wajiratul kubur fadilatun wal istidadu laha fardhatun. Ziarah kubur yakni kuburan orang-orang soleh, ya, para aulia, para kiai, ya, fadilatun itu banyak keutamaan di sana, banyak kebaikan di dalamnya. Wal istidad, sedangkan mempersiapkan diri, ya, untuk memasuki kubur tersebut, yakni dengan mengerjakan amal soleh, itu amat diwajibkan, gitu tuh. Jadi jangan itu utama, tapi yang lebih utamanya lagi mempersiapkan diri kita dengan amal soleh, itu wajib atau harus, bukan hanya jangan, tapi mempersiapkan dulu. Iya benar ya, kemarin saya nganter teman saya, kemarin saya nganter tetangga saya, kemarin saya nganter saudara saya antar ke sono, Mangun Jaya ya, Mangun Jaya. Bahkan kita yang masuk ke liang kuburnya juga, kita yang buka ikatannya lagi sebagainya, saya pasti juga bakalan kayak begini, gitu ya. Bukan hanya nganter, tetapi mempersiapkan diri. Maksudnya itu dengan amal soleh. Niatin semua tuh kena Allah. Maksud itu jadi tabungan, jadi celengan. Usah jauh-jauh nanti di akhirat sono. Kiranya bakalan dibalas oleh Allah. Di alam kubur dia ketahuan. Di alam kubur dia bakal terasa yang namanya ada nikmat kubur para jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita nih hidup di sini, insya Allah lagi nabung, lagi nyelengan, bukan nyelengan celeng itu ya, lagi nabung lah gitu ya, nabung kebaikan, asal ikhlas hidup di sini, ikhlas, ridho, niatin karena Allah, ya, insya Allah dicatat sama malaikat, insya Allah jadi catatan amal kebaikan, ya, asal ridho. Wajiratul kubur imma limujarradi tazakkuril maut wal akhirat fatakumu bi ru'yatil kubur. Nah, ziarah kubur ini imma limujarradi tazakkuril maut, yaitu semata-mata, ya, karena tujuan semata-mata untuk mengingatkan kematian dan akhirat, maka fatakunu bi ru'yatil kubur. Maka dengan itu melihatnya kuburan min ghairi ma'rifati ashabiha,
yaitu tanpa mengetahui pengungsinya. Walaupun itu kuburan orang kafir. Nih kita ke Mangunjaya, ke sono ya, sejarah kubur. Walaupun itu kuburan orang kafir, silahkan, tidak apa-apa. Ini kuburannya si Mr. Loyjon misalkan gitu ya. Nggak harus tahu kayak begitu. Ataupun juga orang muslim, silakan nggak usah namanya siapa ya. Nggak usah kayak begitu. Walaupun kita tidak mengetahui namanya itu siapa, mau itu kuburan muslim, mau itu kuburan kafir sekaligus, silahkan kita jarah ke itu kuburan. Maksudnya atau semata-mata untuk mengingatkan kita akan kematian dan ingat alam akhirat. Silahkan, tidak apa-apa seperti itu ziarah kubur ya. Jadi intinya ziarah itu kan itulah tadi silaturahmi, bahasanya lah silaturahmi orang hidup kepada orang yang telah meninggal, yang di dalamnya bisa diambil hikmah itu tadi, mentafakuri, ingat mati, ingat akhirat. Makanya tuh dipersilahkan walaupun itu kuburannya orang kafir sekaligus, tidak apa-apa dengan melihat kuburannya ya. Maksudnya supaya mengingatkan kita pun tuh akan mati dan supaya ingat akhirat. Atau aulinah widu'ain, atau seumpama mendoakan. Nah, kita jalani misalkan ke kuburan orang tua, ke saudara dan lain sebagainya, itu tidak apa-apa. Ya, disunahkan malah likulli muslimin, bagi setiap muslim untuk mendoakan orang-orang yang telah meninggal. Kalau tidak ada orang yang hidup yang mendoakan kaum muslimin muslimat di alam sana, itu kewalahan orang sana. Orang-orang yang telah meninggal nih dapat ampunan dari Allah selalu, itu sebab doanya orang-orang yang hidup. Kita Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin, ya Allah ampuni doa muslimin muslimat wal mu'minat. Itu luar biasa. Itu jadi doa, jadi kasih sayang. Itu luar biasa. Syukur banyak ada orang yang doain. Itu walaupun gak dapat dari anak, gak dapat dari keluarga, tapi dapat dari orang lain. Walaupun gak ada kiriman dari anak, ada kiriman, gak apa-apa, ada tetangga yang baik. Itu luar biasa. Akhirat Allah ya. Sedikit lagi para jamaah tanggung. Auli tabarukin, atau untuk keberkahan. Patusan oleh ahli khair, maka disunahkan bagi ahli kebaikan. Nah, bagi orang yang mempunyai kebaikan seperti para aulia, para nabi, para rasul, itu kan orang-orang yang mempunyai kebaikan. Maka disunahkan kita jarah ke makam para aulia. Disunahkan jalan apalagi kepada para nabi, kepada rasul, kepada orang-orang soleh, tabarukan, untuk keberkahan. Tuh kalimatnya di sini, untuk keberkahan. Umpama ini makam mulia Allah, kita jarah di situ seperti biasa bacaan jarahnya mah, seperti kita tawasul biasa di tempat hajat kan biasa kayak gitu. Alhamdulillah bil musofa kayak kita kan, alhamdulillahirabbil alamin. Udah beres, ulang udah. Ya, itu dengan kita baca-baca kayak gitu, di depannya makamnya aulia Allah, di tempatnya orang yang mulia, insya Allah kita mendapat keberkahan, insya Allah. Cuman masalahnya orang sekarang itu nggak paham jarah sebenarnya. Ya, pahamnya jarah itu nyuri, menjarah ya. Nggak pahamnya sekarang nggak paham jarah, nggak paham. Jadi yang tahu sekarang jarah itu identiknya dengan apa itu namanya perdukunan ya, banyakannya sekarang itu di mana orang jarah, saya pengen dapat keramatnya lah jadi gitu kan, terus saya pengen jarah lah ke tempat ini nih, karena ini tempatnya kadang-kadang nggak soleh, tempatnya angker gitu kan, ini tempatnya angker nih, saya jarah di sini, pulang-pulang saya jadi dukun gitu ya. Ini di mana makanya yang banyak orang yang jarah ini banyak orang-orang yang awam, yang mohon maaf, kadang sholat juga ditinggalkan. Ini oknum nih, yang menghancurkan nama baik pada penjara yang paham gitu loh, ya. Yang paham tadi itu yang tabaruk tuh, yang paham ya, yang nggak sholat, yang nggak ngaji juga, tapi jarah doyan sholat enggak, cari keramat di setiap makam wali juga marah. Lu cari keramat ke gua, lu gak ngerjain perintah Allah. Gua nih yang ditegur dari atasan. Ya, hati-hati banyak orang yang salah paham maksudnya. Udah jarah aja. Lebih baik kan kayak itu tadi, untuk tazakkurul maut dan akhirat. Dan suruh orang soleh, terbarukan insya Allah kita dapat
berkah, tapi sesuai prosedur. Kita tahu adab, mana tahu adab itu tadi dengan seperti kita di depannya baca bacaan yang lain sebagainya, udah itu pulang aja, ya. Jangan aduh ya, hati-hati ya, orang ini nggak tahu ininya tata cara ya, karena kebanyakan orang awam ya yang itu tadi lah yang baru naik hal kemistikan biasanya kayak begitu ya, jadi nggak sesuai dengan ininya. Nah, orang yang anti mungkin ini melihatnya itu ya mereka itu kalau kata para mana ngobrol ayo gitu. Ini angka 9, ini angka 6 gitu. Kata yang angka 6 ngobrol angka 9. Itu yang ngobrol berdiskusi. Itu mana yang jadi itulah oknum-oknum saja ya. Jadi silakan jarah kepada makam orang-orang soleh, fatusanul khair. Para nabi, para rasul, luar biasa itu ya. Insya Allah keberkahan para wali, jarah tabarukah di situ ya. Maksudnya jarah supaya mendapatkan keberkahan. Tapi yang baik tadi ada syarat-syaratnya lah kalau saya bilang apa, ada adab-adabnya, ada etika-etikanya ya. Awali adain hukum sedikit lagi pada jamaah ya, nggak apa-apa ya. Awali adai hakim atau li adai hakim, mengerjakan suatu hak kasadikin wawali atau seperti saudara. Misalkan nih saudara kita telah meninggal dan sebagainya, atau misalkan orang tua kita telah meninggal ya, wawalidin itu haknya orang tua dari sebagai anak itu dijarahi oleh anak ya, maksudnya ditengok ya, itu haknya ya. Jangan orang udah meninggal mah ya lost one aja gitu maksudnya. Jadi ada haknya seperti itu ya, jarah sama orang tua. Jarahnya kita kepada orang yang telah meninggal atau suatu rohminya kita kepada orang yang meninggal ya, itu sama seperti kita silaturahminya kepada dia masih hidup. Cuman ya bedanya dia di alam kubur gitu. Tapi Ustaz kok kita salam nggak jawab salam? Karena kalau dia jawab salam kita takut gitu salahnya. Makanya alhamdulillah nggak dikasih bisa gitu ya. Itu masalahnya. Simpel aja ya. Saya nggak mau lah untuk salam seorang meninggal dijawabin enggak gitu kan. Itu masalahnya. Kalau dia jawabnya kedengeran, jadi kitanya takut sendiri gitu. Dijawab, makanya sunnah tuh ya. Kita masuk dalam kubur soalnya. Assalamualaikum ya darah qaumi mukminin. Antum lana salapun wa insyaallah lakum laikun. Nah, masuk dalam kubur itu di Riyadhus Shalihin tuh Nabi begitu masuk. Orang-orang dalam kubur jawab, Waalaikumsalam. Terus dijawab sampai sandal kita itu dari mulai kita angkat sandal itu terdengar sama orang yang sudah meninggal. Makanya kalau kita lagi lewat pemakaman, lewat terus orang mau foto, bacaan aja Bismillah, tapi tidak niatin sama mereka itu aja tuh. Yang di balik kuburan baca Fatihah, apa itu? Jadi beradab sama orang yang meninggal, jangan dianggap mereka tidak ada. Ya. Makanya saya heran juga ada itu atau benar nggak tahu bohongnya ya di kuburan itu ada yang dangdutan lah gitu ya. Syukur itu nggak dicekik-cekikin juga disyukur alhamdulillah itu ya. Beneran serius ya. Kalau setiap malam kan pasti ada orangnya ya. Ada ahli warisnya kan, kalau kita ngelihat satu jenazah aja diantar sama orang banyak kan, gitu kan. Kalau kita ngelihat coba kalau dikumpulin dia ngantar semua sama yang pas lebih ramai kan. Di Mangunjaya bukan sedikit orang itu, banyak ya. Sebanyak kuburan-kuburan pasti ada orangnya, nggak mungkin lah kuburan nggak ada orang kan. Itu banyak orang-orang yang ada rohnya lain sebagainya. Jadi kita beradab sama mereka pada zaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tadi disunahkan anak ya. Walaupun kita nggak bisa jalan, misalkan karena faktor jauh, faktor sekarang mungkin ada istilahnya apa tuh, lockdown gitu ya, covid gitu. Ya udah kita baca doa dari sini dengan asa gitu. Cuman biasanya kan juga orang tua kadang dikirimin sama kita nih duit per bulan. Kadang orang tua itu ada nggak senangnya ya. Walaupun mungkin menurut kita duit itu menyenangkan, tapi kadang orang tua itu ada yang nggak senangnya. Apa kata orang tua? Saya nggak pengen lihat anaknya kan gitu, betul nggak? Ya kan? Saya pengen lihat anaknya datang. Ada apa orang yang di Palembang itu yang berapa biruan sakitnya tahunan,
tahunan ke rumah sakit kemana-kemana kagak sembuh-sembuh, ya kagak sembuh-sembuh, anaknya nggak balik-balik dari sini ke Palembang, nggak balik-balik. Tapi kalau pas balik anaknya dari sini ke Palembang itu ngedadak sembuh, masya Allah saking senangnya gitu. Jadi penyakit itu bisa hilang dengan kesenangan lah, ya. Jadi makanya kalau kita pikiran mumet nggak senang itu bisa gampang penyakit. Udah aja disenangin aja, dinikmati. Tambah sehat gitu kan. Dinikmati dah perjalanan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Apa? Karena udah Isya ya. Kalau sedikit lagi karena udah Isya. Beresin sedikit lah ya. Sedikit lagi. Terus mana tadi pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala wa yadul marid. Nah, melayat orang yang meninggal itu mendapatkan kebaikan yang banyak. Luar biasa. Kalau ada orang yang sakit, melayat itu, tengok gitu ya. Itu kita mendapatkan kebaikan yang banyak. Tapi ittihadul wasiat fardhu. Membuat wasiat itu fardu wajib ya. Nih kita sebenarnya kita tuh harus tempel di situ. Membuat wasiat itu tempel terus. Kita nulis itu maksudnya ya wasiat itu misalkan saya punya utang ke si Anu berapa duit dan lain sebagainya gitu kan, bahkan kalau bisa itu ditaruh semua tuh di situ tuh. Di saat nanti kita ya Allah alam kan, ketahuan ini wasiatnya itu. Jadi itu penting ya. Itu wasiat saya punya sawah misalkan di daerah Bekasi 40 hektar, dimohon sama anak-anak saya semua ya, sama kalian jangan dibuat karena itu juga titipan orang untuk saya. Ini amat itu wasiat. Jadi gitu. Biar orang-orang kayak keluarga kita tahu. Makanya sampai dikatakan di situ al-mahrum man hulimal wasiat. Jadi orang yang terhalang adalah orang yang terhalang oleh wasiatnya. Itu maksudnya. Maksudnya orang yang terhalang dari pahala dan dari ganjaran yang agung adalah orang yang menahan wasiat. Tuh. Orang yang menahan wasiat. Orang yang menahan wasiat adalah orang yang terhalang dari pahala dan kebaikan yang agung. Jadi kalau kita pengen dapat pahala dan kebaikan yang besar, maka itu berwasiat. Ya. Bukan berwasiat kita mau meninggal. Rata-rata orang wasiat kan biasanya kita mau meninggal kan begitu ya. Bismillah. Aduh, kalau saya berwasiat nih sama kamu ya. Saya punya duit tuh di lemari nggak ada yang tahu, 10 juta. Kata anaknya senang banget ya. Tapi saya punya utang 30 juta. Aduh ya Allah ya Rabbi, ya itu wasiat. Ada wasiat yang jelas. Antara tuh hadis yang terakhir, man mata ala wasiyatin mata ala sabilin sunnatin wa tuqa wa syahadatin wa mata maqladu. Kata baginda Nabi SAW, man mata siapa orang yang meninggal dunia ala wasiatin, atas wasiatnya dia itu meninggal tapi dia punya wasiat. Yang tadi punya buku catatan. Mata ala sabilin, maka yang meninggal ala sabilin di jalan Allah. Wa sunnatin, dan di sunnah Rasulullah. Wa tuqa, dalam keadaan takwa. Wa syahadah. Apa salah terjemahnya? Apa? Penyaksian. Tuh, ada penyaksiannya. Wa mata maghfuran lahu, dan dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya punya tulisan untuk Bapak di rumah tuh punya tulisan di selembar. Misalkan kita punya utang ke siapa, punya sangkutan ke siapa kan gitu. Nanti ahli waris kita insya Allah yang bisa, yang nantinya itu melurusin, maksudnya supaya hak adami nantinya itu lepas di dunia. Karena hak adami itu walaupun sepeser pun di akhirat gitu. Kayak misalkan ya untung ya kan, misalkan kita sedang disolatin kan, bapak semuanya mungkin bapak almarhum ada satu paut hutang atau hak adami yang pernah menyakitkan kan gitu kan, minta dimaafkan kan kayak gitu. Maksudnya supaya tidak kebawa ke dalam hak adami, karena hak adaminya berat. Nah itu makanya udah jangan main-main dengan hak adami ya, jangan main-main. Sekarang kita berani zolim itu, masya Allah itu pertanggungjawabannya berat kalau tentang masalah manusia ya. Nah pada zaman Allah Subhanahu Wa Taala itu saja mudahkan kita ini insya Allah. Nanti kapan-kapan panjang umur kita lanjutkan di makalah yang ke-10 ya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Allahumma ighfir lana dzunubana waj'alna ummatan Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ummatan shalihatan mu'atan lillahi wa rasulihi. Allahumma anfa'na bi'mu'jizatihi wa 'ulumihi. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Segini saja mohon pengertiannya. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aja tak.